Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Tikno. Pak Tikno kali ini akan membahas matematika SMP kelas 8 semester pertama. Tonton videonya Pak Tikno sampai selesai. Simak dengan baik agar kalian paham materi yang Pak Tikno sajikan. Kita mulai soal nomor 38. Ini bentuk soalnya uraian ya atau IC. Yang baru gabung nonton videonya Pak Tikno akan membahas prediksi ya. Prediksi matematika kelas 8 semester pertama tahun 2024. Prediksi. Oke. Ya. Simak dengan baik ya. Pada fungsi G memetakan X ke PX ditambah G. Saya ulangi, pada fungsi G memetakan X ke PX ditambah G diketahui G sama dengan 5. G1 sama dengan negatif 3. Hitunglah nilai P, yang ini nilai P, dan Q. Yang B bentuk fungsinya apa? C nilai G 8. Ini sumbernya. Oke. Sekali lagi simak dengan baik. Ya, nomor 38. Nomor 38. Ya. Dikasih alas ya. Dikasih alas biar enggak licin. Nah, ini. Oke. Iya. G3 sama dengan 8. Ya, G3 sama dengan 8. Oke, berarti Gx ini ya, ini Gx sama dengan Px ditambah Q. Oke. Kemudian yang G dalam kurungnya 3. 3 ini punya X ya. 5 ini bayangan dari 3. 5 ini bayangan dari 3. 3 ini daerah asal. Daerah asal. Kalau 5 ini ringnya ya. 3 itu X. 3 itu daerah asal. Nah sekarang perhatikan. G dalam kurungnya 3 sama dengan ini punya X. Ini punya X. Berarti X ini ganti 3. 3P ditambah Q sama dengan 5. Sama dengan 5. Simak dengan baik. Simak dengan baik. Ingat-ingat ya. Kalau ada apapun hurufnya di sini, apapun angkanya, kayak gini, sama dengan PX ditambah 3 sama dengan 5. Ini persamaan yang pertama. Ini persamaan yang pertama. Kemudian G dalam kurungnya 1, G dalam kurungnya 1 sama dengan tetap di sini X-nya diganti 1. X ini ganti 1. 1 nggak usah ditulis ya. 1P nggak usah, langsung aja P ditambah Q sama dengan negatif 3. Ingat-ingat cara mengerjakannya dipahami tuh ya, ditonton dengan baik ya. Kalau pengen bisa ya belajar ya sungguh-sungguh, belajarnya yang rutin ya, belajarnya yang rutin. Nah oke, setelah ketemu persamaan 1 dan 2 kita jadikan 1 di sini. Nah persamaan 1 tulis 3P ditambah Q sama dengan 5. Persamaan yang kedua, sekali lagi, ini 1 menggantikan X ya, menggantikan X. Karena ini 1 jadi nggak usah ditulis 1P, nggak usah. Kalau lebih dari 1 boleh 2P, kayak ini 3P, 2P dan seterusnya ya. Oke. Persamaan yang kedua ini kita tulis P ditambah Q, P ditambah Q
sama dengan negatif 3. Nah, untuk mengerjakan ini kita menggunakan metode campuran. Yang pertama metode eliminasi. Eliminasi itu menghilangkan. Apanya yang dihilangkan? Menghilangkan P dan menghilangkan Q. Tapi satu-satu dulu ya. Perhatikan, menghilangkannya satu-satu dulu. Tapi kita lihat persamaan 1 dan 2. Ternyata huruf Q ini variabelnya sudah sama, ini 1. Simak dengan baik. Karena Q-nya persamaan pertama Q-nya koefisiennya 1, persamaan yang kedua koefisien juga 1 ya. Karena sudah sama ini ditutup. Nah, pakai per istilahnya ya, pakai per. Nah, kenapa ini ditutup Pak Tikno? Karena koefisien Q ini 1, koefisien yang di bawah Q juga 1, karena sama-sama 1 jadi ditutup. Sudah sama. Kalau sini 2 ya ditutup, sini 3 ya ditutup. Yang penting koefisiennya sama. Nah, sekarang di sini operasinya penjumlahan apa pengurangan kita lihat. Persamaan pertama di sini positif. Persamaan yang kedua juga positif. Karena ini sama-sama positif, maka operasinya di sini pengurangan. Karena sama positif. Patino kalau di sini diganti ini negatif atau pengurangan. Sama enggak kalau ini pengurangan, ini pengurangan? Sama, Pak. Kalau sama berarti pengurangan. Kalau sama tandanya. Kalau di atasnya positif, di bawahnya negatif, sama enggak? Enggak, Pak, enggak sama. Kalau enggak sama, di sini operasinya penjumlahan. Ingat-ingat. Kita ulangi ya, ini positif, ini negatif. Kan enggak sama. Maka di sini penjumlahan. Oke, setelah itu, setelah ditutup ada operasinya, ada tanda operasinya ini ya. Ada tanda operasinya, kita hitung oret-oretan. Oret-oretan. Nah, yang ini dulu, yang ini 3P ada pengurangan ini. Nah, ini oke, pengurangan ini dari sini ya, dikurangi P. 3P dikurangi 1P sehingga 2P taruh sini 2P gitu. Jelas? Sekarang Q yang di atas tak tulis, kemudian dikurangi ya, dikurangi sini Q. Nah, 1 Q dikurangi 1 Q 0. Nah, ini 0. Nah, berarti karena ini 0, berarti ini mengeliminasi Q. Eliminasi itu menghilangkan ya. Berarti Q-nya sudah hilang. Sekarang yang di sini oret-oretannya 5, tulis 5. Kemudian ada pengurangan di sini. Nah, karena ini negatif, maka pakai kurung. Nah, gitu. Sama dengan 5 negatif kali negatif. Negatif kali negatif. Jadi positif 3 sama dengan 8. Ini 8. Jelas ya? P sama dengan 8 dibagi 2-nya taruh sini 2 sehingga P sama dengan 4. Nah, P nya sudah ketemu 4, ini disubstitusikan ke persamaan 1 boleh, ke persamaan 2 boleh. Kita pilih ke persamaan 1 yang angkanya kecil ya. Nah, persamaan 1 boleh, persamaan 2 boleh. Patino pilih persamaan yang 2 karena angkanya kecil-kecil. Nah, sekarang persamaan 2-nya tulis di sini. Nah, sini simak dengan baik ya. Tulis P, lihat urut-urutannya mengerjakan tuh, lihat urut-urutannya. Sekali lagi, kalau kalian pengen bisa matematika atau bisa mata pelajaran apa saja, belajarnya yang rutin, yang sungguh-sungguh belajarnya. P-nya sudah ketemu 4, ini P-nya ganti 4 dari sini. Negatif 3 sehingga Q sama dengan negatif 3.
positif 4 pindah ke kanan, yang tadinya positif jadi negatif 4. Q sama dengan negatif ketemu negatif, awas dengarkan, negatif ketemu negatif, hasilnya negatif, angkanya dijumlah 3 tambah 4 7. Atau menggunakan bahasa yang lain, negatif itu hutang, kamu hutang 3 dan kamu hutang lagi 4. Kita ulangi ya, kamu hutang 3, kamu hutang lagi 4. Hutangnya nambah enggak? Hutangnya nambah Pak. Nah masih hutang kan ya, karena masih hutang simbolnya negatif, karena hutangnya banyak 3 tambah 4 jadi 7. Nah Q P sudah ketemu, Q sudah ketemu. Pertanyaannya apa ini pertanyaannya? Pertanyaannya nilai P dan Q. Nah ya, ini di sini jawab mengerjakan A ya. Jadi nilai P sama dengan 4 dan Q sama dengan negatif 7. Nah ini pertanyaan ini sudah terjawab. Nah ini nanti keluar pada tes semester 1. Perhatikan urut-urutan mengerjakannya. Oke, sekarang pertanyaan B. Pertanyaan B apa? Bentuk fungsinya. Nah ini ditulis lagi, Gx sama dengan Px tambah Q, Px ditambah Q. Paham ya? Paham kan? Nah sekarang P nya sudah ketemu 4, Q nya sudah ketemu negatif 7, sehingga Gx nya bentuknya P nya diganti 4, sehingga 4x ditambah Q diganti negatif 7. Nah itu 4x positif kali negatif 7. Nah ini bentuknya ini, bentuk fungsinya ini. Jadi bentuk fungsinya adalah Gx 4x dikurang 7. Ya, paham ya? Sekarang ada pertanyaan C. Nilai G dalam kurungnya 8. C. Nilai G 8. Nah, pakainya yang ini. Rumus ini, bentuk yang ini ya. Gx sama dengan 4x dikurang 7. G X ini diganti 8, X ini ganti 8. Nah 4 X ini ganti 8 dikurang 7. 4 kali 8 32 dikurangi 7, jadinya berapa itu? 25. Nah ini angka 8 ini itu punya daerah asal. 25 ini adalah hasil bayangan dari 8. Itu 25 ini hasil bayangan dari 8. Atau dengan kata lain 8 ini bendanya 8, 25 ini bayangannya. Paham ya? Jadi jawaban A, B, C sudah terjawab. Sekali lagi tonton videonya Pak Tikno ini urutannya. Kalau pengen paham, videonya ditonton lagi, diulang-ulang terus. Paham ya? Harapannya Pak Tikno yang nonton videonya Pak Tikno bisa matematika. Ya, bisa matematika. Pak Tikno minta tolong yang nonton videonya Pak Tikno monggo di like, di subscribe dan komen. Ingat komennya yang sopan. Kemudian kirim videonya Pak Tikno ke teman-temannya kalian atau ke saudara-saudaranya kalian. Terima kasih atas kerjasamanya. Ingat jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.